Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Dirjen Pendidikan Islam mewakili Bapak Menteri Agama mengenai kebijakan yang tadi telah disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kami persilahkan Bapak Komarudin Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri yang saya hormati, Pak Menteri Kesehatan, Mendagri, Kepala BNPB, para pejabat eselon 1 yang hadir pada kesempatan ini secara virtual yang saya hormati. Pertama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Menteri beserta seluruh jajarannya. Dia telah membuat sebuah kebijakan yang sangat penting ini menjadi panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dan Kementerian Agama tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, karena Kementerian Agama juga mengelola pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, pendidikan formal dan juga non-formal bahkan informal. Oleh karena itu kami sepenuhnya mendukung dan setuju terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Mas Menteri tadi terkait dengan pendidikan madrasah khususnya, karena karakter pendidikan madrasah dan sekolah saya kira sama saja, tidak ada perbedaannya. Oleh karena itu kebijakan untuk pendidikan madrasah sama dengan kebijakan sekolah, karena ini juga hasil rumusan bersama, hasil diskusi panjang yang juga sangat intensif antara kita bersama, antara Kementerian Dikbud dan juga Kementerian Agama. Oleh karena itu kami fully support terhadap kebijakan ini. Namun demikian terkait dengan pendidikan di luar madrasah dan sekolah, kita masih memiliki pendidikan pesantren dan juga pendidikan keagamaan yang nanti secara khusus akan disampaikan oleh Menteri Agama, mudah-mudahan 1-2 hari ke depan, yang mungkin tidak persis sama tetapi kira-kira intinya kurang lebih sama, ingin menjaga atau mengutamakan kesehatan dan keamanan para siswa. Karena itu terima kasih sekali lagi, salam hormat dari Menteri Agama kepada Mas Menteri dan kepada seluruh jajarannya dan juga Pak Prof. Agus Sartono, Deputi PMK, atas kerjasama, atas kerja keras yang telah menghasilkan sesuatu yang sangat penting untuk menjadi panduan kita bersama. Sekali lagi Pak Sekjen, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ini kebijakan yang tepat dan bermanfaat untuk pendidikan Indonesia di masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen atas tanggapan dan dukungannya. Kemudian karena memang masyarakat melihat kebijakan ini sangat penting, ada 2 pertanyaan untuk Bapak Dirjen atau Kementerian Agama. Satu adalah bagaimana teknis pelaksanaan protokol kesehatan di pesantren maupun madrasah dan bagaimana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2020. Silakan Pak Dirjen. Ya, terkait dengan pesantren, sekali lagi saya sampaikan bahwa akan disampaikan secara resmi oleh Bapak Menteri Agama 1-2 hari ke depan, insya Allah. Dan sebelumnya saya kira saya perlu menyampaikan bahwa pesantren kita memang ada yang memulangkan santrinya dan ada yang tidak memulangkan santrinya, yang berada di pondok pesantren yang jumlahnya juga sangat signifikan, sehingga mereka tentu tetap melaksanakan pembelajaran sekarang ini, tetapi protokol kesehatan harus dilaksanakan. Oleh karena itu kami tetap melaksanakan pendidikan di pesantren bagi mereka yang sudah berada di pesantren dan tidak memulangkan santrinya. Terkait dengan pendidikan madrasah, saya kira sama persis dengan apa yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Pak Menteri, bahwa protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama kita. Dan juga harus mendapat dukungan dari Pemda tentunya, dari gugus COVID. Ya tentu filosofinya saya kira adalah agar Pemda, gugus COVID juga menjadi bagian yang turut mengawasi, turut mengontrol, dan turut bersama-sama, termasuk Kementerian Kesehatan juga tentu kita harapkan dukungannya bukan hanya secara moral tapi juga bisa membantu mengontrol, mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lembaga pendidikan seperti madrasah,
jika seandainya madrasah menjalankan atau menyelenggarakan pendidikan yang berada di zona hijau seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Demikian Pak Sekjen. Satu pertanyaan lagi, yaitu mengenai apa imbauan kepada orang tua dalam mendampingi anak belajar dari rumah, terutama bagi siswa di pesantren dan madrasah, dan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di zona hijau. Silakan Pak Dirjen. Ya, kepada santri yang sedang berada di pondok dan tidak pulang ke rumah dan tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya, tentu kami berharap, kami menghimbau kepada penyelenggara pendidikan pesantren, kepada santri-santri juga, agar terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan, agar terus menjaga protokol 19, agar terus menjaga kebersihan dan membiasakan hidup sehat. Saya kira ini pesan yang harus kita sama-sama sampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Kepada santri-santri dan kepada siswa-siswi madrasah dan pondok pesantren yang sedang berada di rumah, ya kami menghimbau agar orang tua berpartisipasi, terlibat, engage dalam membina, mengarahkan anak-anak kita. Meskipun misalnya tidak bisa semaksimal ketika sedang berada di sekolah atau di madrasah, tetapi pembinaan akhlak, pembinaan karakter, hubungan komunikasi dengan orang tua, saya kira hal yang harus harus utamakan, harus terus dilanjutkan, dikerjakan oleh orang tua agar keberadaan anak-anak kita di rumah tidak mengurangi akumulasi intelektualitasnya dan juga terutama pembinaan akhlaknya, pembinaan moralnya, sehingga keberadaannya insya Allah tetap bermanfaat dan juga tetap berkontribusi untuk membangun, membina atau mendidik anak-anak kita di rumah. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Bapak Dirjen.